Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Safarehana dengan NIM 08511824290009 dari kelas L1. Kali ini saya akan membahas secara singkat dan melakukan pengolahan data habitat bentik. Jadi, habitat bentik itu berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan juga berfungsi sebagai indikator kualitas lingkungan perairan. Monitoring habitat bentik itu perlu untuk mengetahui kondisi ekosistem secara berkala, mendeteksi kerusakan sejak dini, dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan. Kemudian, penginderaan jauh digunakan untuk monitoring karena mampu mengamati wilayah luas secara berulang dan juga relatif cepat dibandingkan dengan survei lapangan. Kemudian resolusi spasial yang tinggi pada Sentinel-2A itu mendukung pemetaan sebaran habitat bentik dengan akurasi yang tinggi sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait terumbu karang dan juga lamun. Oke, langsung saja. Jadi kita masuk ke software ArcMap, kemudian kita klik Add Data, pilih data yang S2A ini. Kita klik lagi, di sini kita pilih yang granul. Kita klik lagi, kita pilih yang IMG data. Nah, di sini kita pakai yang resolusinya 10 meter. Masukin band 2, 3, 4, dan 8. Kemudian kita klik search. Di sini kita cari float. Dan kita klik kanan, klik batch. Kita tambahkan kolomnya, tambah 3, biar kolomnya ada 4. Terus kita klik input raster. Kita masukin bandnya secara berurutan dari 2 ke 8. Kemudian pada bagian output raster ini kita klik kanan, browse, new geodatabase, kita kasih nama, kita buka dan kita simpan di sini, dikasih namanya FB, kemudian bandnya, kemudian kita klik OK. Kalau sudah selesai floatnya, hasilnya akan seperti ini. Di sini hanya band 8 yang muncul, jadi kita harus add data manual untuk menambahkan band 2, 3, dan 4-nya. Kita klik add. Nah, hasilnya akan seperti ini, band 2 dan 4-nya muncul juga. Dan kalau sudah selesai, kita klik search lagi dan cari raster kalkulator. Di sini kita pilih yang Spatial Analyze juga. Kemudian kita klik kanan, klik batch, dan tambah kolomnya sampai 4. Kemudian pada bagian map algebra expression ini kita klik 2 kali. Dan kita masukkan rumus seperti ini, klik FB2 dibagi dengan 10.000. Kemudian kita klik OK. Dan kolom selanjutnya juga seperti itu. Terus kalau udah bagian output raster ini kita klik kanan, browse. Kita simpan di geodatabase yang sama dengan nama RB2. Kemudian kita klik OK. Dan kalau udah selesai loadingnya, ini sama seperti tadi, yang muncul hanya band 8, jadi kita harus memasukkan manual untuk band 2, 3, dan 4-nya. Nah, kalau band 2 dan 4-nya juga sudah masuk, kita klik search. Di sini kita cari composite band. Untuk input rasternya ini kita masukin RB2 sampai RB8. Kita simpan di geodatabase yang sama. Kita kasih nama CB untuk composite band, kemudian kita klik OK. Kemudian kalau hasil composite bandnya sudah keluar, kita ganti RGB ini menjadi 321. Kita matiin semua layer kecuali layer composite band. Kita klik Windows, kemudian Image Analysis. Kita pilih hasil combine, kemudian kontrasnya kita ganti jadi 48. Kemudian brightness-nya kita ganti jadi 28. Gamanya kita ganti jadi 1,58. Kita add data. Kita masukin Sunglint SHP. Di sini kita search extract multi value. Untuk input point features-nya kita masukkan Sunglint. Input rasternya kita masukkan CB atau composite band. Kemudian kita klik OK. Dan setelah itu kita masuk ke file. Kita drag Sunglint dengan format DBF ini ke Excel. Nah, kemudian untuk ini kita ganti nama dulu. Untuk B1 ini kita ganti jadi blue. Kemudian yang ini jadi green, ini jadi red, dan yang B4 ini jadi near. Kita blok dulu kolom blue, green, dan red. Kemudian kita pindahin ke kolom sebelah near. Ini kita delete aja. Near, blue, green, dan red ini kita blok. Kemudian kita ke insert, kita pilih scatter, klik. Grafik ini kita
klik kanan pada grafiknya, pada tiap ini ya, tiap kolom, tiap warna. Kita di blue dulu, kemudian kita klik add trend line. Terus di sini kita checklist yang display equation and r squared. Ini kita pindahin ke sebelah sini biar rapi aja. Kemudian untuk green dan rednya juga lakukan hal yang sama. Nah, kalau udah kayak gini, di bawah grafik atau di sampingnya bebas kita bikin kolom baru. Sini formula, sini baru r squared, kemudian bi. Nah, untuk band ini kita isi sesuai urutan juga, blue, green, kemudian red. Dan paling bawah kita masukin near. Untuk formula ini kita copy rumus yang r ini, rumus yang y, sorry. Untuk ngisi yang near ini kita pakai rumus sama dengan min buka kurung, terus kita blok kolom near ini, kurung dan enter. Untuk kolom yang R2 ya kita copy saja nilai R square-nya. Dan untuk nilai BI itu kita masukin rumus yang ada di Y yang paling depan ini, tapi X-nya nggak usah ikut. Terus dari sini kita balik lagi ke ArcGIS, kita search raster kalkulator lagi. Ini kita klik kanan batch, kemudian kita tambahin 3 kolom. Di sini kita klik kanan di kolom pertama. Nah, di sini kita pakai rumus ini. Jadi pertama kita klik dulu di layers and variables ini yang RB2, kemudian dikurangi buka kurung. Nah, di sini kita copy dari nilai BI yang blue ini. Kita copy yang ini, kemudian kita kasih tanda kali, buka kurung, klik RB8, dikurangi dengan nilai NIR yang ada di Excel ini, kita copy juga. Kemudian tutup kurung 2 kali. Nah, kalau misalnya Excel kalian itu komanya pakai tanda koma, diganti ke tanda titik. Tapi karena di sini Excel saya tanda komanya sudah pakai tanda titik, jadi tidak perlu diubah lagi di sininya pakai tanda titik. Kemudian kita klik OK. Dan untuk kolom kedua dan kolom ketiga itu juga sama, tapi bedanya di kolom kedua dan ketiga ini kita pakai RB3 dan RB4. Tapi yang belakangnya tetap pakai RB8. Kalau udah, kita klik kanan di output raster, klik browse. Di sini kita kasih nama sesuai warna yang dimasukin. Kemudian kita klik OK. Kemudian kalau udah, kita masukin wilayah kajian SHP, search composite band lagi. Di sini input rasternya kita masukin yang blue, green, red, dan dimasukinnya harus berurutan. Ini kita save. Nah, kemudian sebelum kita klik OK, kita klik dulu environment. Di sini kita pilih yang processing extent. Kemudian default kita ganti jadi same as wilayah kajian. Kemudian raster analysis. Yang bagian mask kita pilih wilayah kajian. Kemudian kita klik OK dan OK. Kemudian kita klik search. Kita cari extract by mask. Kita pilih yang ini. Terus input rasternya kita masukin composite. Yang bawahnya input raster of feature mask data, kita masukin wilayah kajian. Kemudian kita save dan kita klik OK. Kalau udah, kita ke Windows Image Analysis. Terus di pawang SG ini kita ganti brightness-nya jadi -4. Kemudian gamanya kita ganti dengan 0,63. Kita add data lagi. Kita masukin Lizenga SHP, dan di sini kita search extract multi value kayak yang sebelumnya. Di input point raster ini kita masukin Lizenga, input rasternya kita masukin Pahawang. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke file lagi, kita masukin Lizenga DBF ini, kita drag ke Excel. So, kita bikin kolom baru, LN blue, LN green, dan red seperti ini. Kemudian di sini kita masukin rumus LN sama dengan, kita blok bagian B1 Pahawang ini di blue, kita enter. Kemudian untuk yang green dan red itu lakukan hal yang sama juga. Kemudian di sini kita bikin kolom baru lagi. Kita bikin var blue, var green, dan var red. Di sini kita masukin rumus var buka kurung dan kita blok yang nilai LN tadi, kita enter. Yang greennya dan red juga seperti itu. Dan di bawah sini juga kita bikin kolom baru lagi, band
sampingnya cover, sampingnya A, dan sampingnya KI per KJ. Nah, untuk band ini kita bisa isi BG, BR, dan GR. Ini maksudnya adalah blue green, blue red, dan green red. Kemudian untuk ngisi covernya itu dengan cara sama dengan cover buka kurung, kita blok yang LN blue, kemudian kasih tanda titik koma dan LN green karena ini di bagian blue green, kemudian kita enter. Yang blue red dan green red juga begitu. Nah, untuk mengisi kolom A ini kita masukkan sama dengan buka kurung var blue dikurangi var green, tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali cover yang BG ini, tutup kurung, kemudian enter. Untuk A, BR, dan GR itu juga lakukan hal yang sama. Nah, untuk kolom yang KIKJ itu seperti ini. K6 itu nilai A-nya ditambah SQRT buka kurung K6 nilai A juga dipangkatkan 2 dan ditambahkan 1. Kemudian kita enter. Dan untuk BR dan GR itu juga sama. Kemudian di sini kita masuk lagi ke ArcMap. Kita search raster kalkulator, kita klik kanan, batch. Ini kita tambahkan jadi 3. Kemudian ini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita pakai rumus seperti ini, kita klik LN dulu yang ada di formula sini, kemudian kita pilih layers and variables ini yang blue, dikurang, buka kurung, kita masukin nilai KIKJ yang ada di Excel ini tadi, kita copy ke sini, kemudian dikali, buka kurung lagi, LN, buka kurung, green, kemudian tutup kurung sebanyak 3 kali, karena di sini buka kurungnya ada 3 kali. Kemudian jangan lupa kalau misalnya koma di Excel itu pakai tanda koma, di ArcGIS-nya itu diganti dengan tanda titik. Kemudian kita klik OK dan lakukan hal yang sama untuk blue red dan green red. Dan kalau udah kita save dengan cara yang sama kayak tadi. Sini kita masukin band BG. Yang bawahnya juga sesuaikan sama band apa yang dimasukkan. Kalau udah kita klik OK. Kalau udah kita klik search. Kita cari composite band. Terus di sini input rasternya kita masukin band BG, BR, dan GR sesuai urutan. Terus di sini kita save-nya dengan nama composite LZ. Save, kemudian environment-nya di processing extend kita ganti dengan CMS layer wilayah kajian. Kemudian yang bawah yang raster analysis, masknya kita ganti juga dengan wilayah kajian, kemudian kita klik OK dan klik OK lagi. Kalau udah, ini RGB nya kita ganti lagi jadi 321 dan kemudian kita search extract by mask, kita klik input rasternya, kita masukkan composite LZ, yang ininya kita masukin wilayah kajian, input rasternya kita save, klik OK. Nah, di sini kita ganti juga RGB-nya jadi 321 juga. Terus di sini kita klik Windows, Image Analysis. Kita pilih pawang ini, kontrasnya kita ganti jadi 36. Kita add data Habitat Bentic SHP. Terus kalau udah Habitat Bentic ini layernya kita klik kanan, Open Attribute Table. Kemudian Table Option, Add Field. Di sini kita kasih nama kelas. Kemudian type-nya ini kita ganti jadi teks. Kemudian kita klik OK. Udah, kita blok semua yang kelas 1. Kemudian di kolom kelas ini kita klik kanan field calculator. Sini kita kasih tanda petik, kemudian substrat. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita juga blok yang kelas ketiga ini, kasih nama terumbu karang. Untuk kelas yang kedua ini kita blok juga, kita kasih nama lamun. Kita klik OK. Terus di sini kita search, dari create signature. Input rasternya kita isi yang pahawang. Untuk yang input raster or feature sampel data ini kita isi habitat bentic. Dan untuk sampel field kita isi kelas. Terus untuk penyimpanannya, sini kita kasih nama habitat bentic. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK.
Kemudian di classification layer ini kita cari yang pahawang LZ, kita bukan pahawang LZ. Kemudian classificationnya kita pakai yang maximum likelihood. Input rasternya ini kita masukin pahawang LZ, dan yang input signature file ini kita masukin yang barusan kita simpan, yang GSG ini tadi. Terus output classified rasternya kita simpan pahawang, kemudian langsung kita klik OK. Nah, kalau hasilnya sudah keluar seperti ini, kita bisa ganti warnanya menyesuaikan dengan warna aslinya. Seperti substrat ini kita bisa ganti warna menjadi beige. Kemudian untuk terumbu karang kita ganti dengan warna merah mungkin, dan lamunnya tetap hijau seperti ini. Kemudian kita layout. Hasil dari layoutingnya, dan sekian pengolahan data untuk habitat bentik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.